Oke, baik ya. Suara saya bisa terdengar dari semua peserta di Google Meet. Bisa, Pak. Terdengar, Oke, Pak. oke, Bisa. baik. Bisa, Kalau Pak. begitu, kuliah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan materi kuliah manajemen keuangan. Sebagaimana yang tadi sudah saya share di WA, kalau pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang analisis keputusan investasi. Oke, sebelum kita membahas tentang materi itu, ada baiknya kita coba refleksi sebentar terkait dengan materi kita di pertemuan minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas terkait dengan risk and return, ya. Di mana risk and return yang saya sampaikan kemarin sebenarnya kalau kita lebih akan terapkan gitu lebih cocok jika kita pakai untuk mencoba mengevaluasi rencana, ya, evaluasi atas rencana investasi. Walaupun sebenarnya semua aktivitas pasti ada risk and return-nya, tapi dalam hal ini kita agak fokuskan ya risk and return dalam hal investasi. Oke, mungkin dari beberapa mahasiswa kalian yang ikut di materi kemarin ada yang belum difahami. Sekali lagi, jangan sungkan, jangan takut, jangan khawatir atau apapun lah yang tidak enak-enak itu yang menghalangi niat untuk bertanya. Ya, berulang kali saya selalu membuka kesempatan untuk coba kalau ada yang bertanya monggo, karena materi ini adalah materi teknis yang terpaksa ya kita sampaikan dengan media seperti ini, sehingga saya tahu kalau apa yang saya sampaikan sebenarnya tidak maksimal gitu ya. Nah, oleh karena itu monggo jika ada yang memang belum paham silahkan menyampaikan di mana letak belum pahamnya, supaya nanti kita bisa mencoba mengulang lagi membahas materi yang belum dipahami itu. Oke, monggo silakan. Kalau memang materi yang lalu ada yang belum dipahami silakan disampaikan. Oke, jika memang belum ada yang menyampaikan, ya saya sementara menganggap belum ada hal penting yang harus didiskusikan kembali terkait dengan materi yang kita sampaikan minggu yang lalu. Kalau begitu, kita akan melanjutkan ke materi kita hari ini, yaitu tentang analisis investasi atau analisis keputusan investasi. Oke. Kemarin sekilas saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita melakukan investasi itu artinya kita sudah harus mempunyai alasan, ya. Saya sebut aja alasan yang sudah sangat lengkap. Lengkap berarti sebelumnya kita sudah mencoba untuk memikirkan. Di mana memikirkannya itu tidak sekedar hanya memikirkan secara apa ya, misalkan ya memikir secara lesan gitu ya. Memikir secara lesan itu artinya berpikir tanpa dengan menggunakan pola, ya, mengikuti arah berpikir aja, arah omongan aja. Ya. Tetapi harus berpikir dengan sebuah metodologi yang jelas. Ya.
Karena apa yang akan kita lakukan itu berhubungan dengan periodisasi waktu yang akan datang. Semua tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu. Apalagi di dalam aktivitas ini ada beberapa biaya, saya sebut begitu aja ya, uang atau pendanaan yang nanti harus kita keluarkan untuk melakukan kegiatannya. Ada pembiayaan yang mana waktunya itu akan dilakukan di masa yang akan datang dengan sebuah kondisi yang ya kita belum bisa pastikan, karena waktu yang akan datang siapa yang bisa pastikan. Itu artinya ada banyak sekali permasalahan yang berpotensi akan terjadi seiring dengan waktu itu. Apa saja masalahnya harus kita identifikasi. Maka itu kemarin saya wakili dengan pemahaman tentang resiko atau risk. Karena semua masalah itu akan ada potensi untuk menjadi resiko. Nah, tetapi seiring dengan adanya resiko tersebut, ada sesuatu yang akan kita peroleh, yaitu return atau keuntungan atas aktivitas investasi tersebut. Nah, artinya kita harus mencoba melihat dari beberapa sudut pandang bahwa return yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan, atau lebih dikenal dengan istilah expected return, ya, return yang diharapkan. Nah, sekali lagi, baik itu mengharapkannya atau merencanakannya, itu belum tentu semua orang itu mempunyai cara yang sama. Belum tentu. Ya. Oleh karena itulah maka untuk memberikan garis besar, ya kalau penyamaan belum bisa ya, karena kemampuannya tidak sama juga. Untuk memberikan garis besar terkait dengan metodologi apa yang bisa kita gunakan untuk berpikir dalam rangka merencanakan ya aktivitas investasinya, itu berarti harus menggunakan suatu dasar teori yang jelas. Ya. Nah, di sini kita memulai untuk pembukaan. Kenapa sih kita harus melakukan itu? Ya. Artinya apa? Artinya supaya ketika kita nanti masuk ke dalam keputusan tersebut, tidak ada yang kemudian menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Nggak boleh itu terjadi. Sebab kalau nanti itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, berarti apa yang kita rencanakan awal itu ya tidak terstruktur. Nah, oleh karena itulah maka metode apa yang bisa kita gunakan itu harus kita paham. Yang paling utama adalah beberapa hal terkait dengan objek investasinya. Ya, makanya di awal pertemuan kita di manajemen keuangan kemarin, saya sudah menjelaskan terkait dengan beberapa jenis investasi, baik itu investasi langsung maupun investasi yang tidak langsung. Nah, itu objek. Kemudian yang kedua, yang barusan kita bahas kemarin, yaitu risk and return-nya. Apa risiko yang mungkin terjadi, bagaimana mengantisipasinya, dan gimana caranya kita memperoleh sebuah expected return. Nah, berarti itu bersambung, ya. Bersambung. Nah, ketika kita sudah memahami itu semua, maka langkah terakhir sebelum kita melakukan investasi,
adalah mencoba membuat analisis terhadap keputusan investasi yang akan kita lakukan. Nah, hari ini kita coba lihat beberapa hal terkait dengan mekanisme yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis terhadap keputusan investasinya. Oke. Nah, sebelum kita berpikir di situ, coba kita kilas balik kembali terkait dengan apa sih sebenarnya investasi itu. Karena kalau kita salah dalam memahami, maka segala sesuatu yang sebenarnya biaya itu kita akui investasi, dan sebaliknya segala sesuatu yang sebenarnya itu investasi tapi kita akui sebagai biaya. Itu kalau kita tidak paham terkait dengan definisi gitu ya. Definisi aja sudah sangat krusial ya pengaruhnya, karena bisa salah paham. Ya, akibatnya ya tadi salah dalam pengakuan. Oke, sekarang kita coba lihat dari pengertian ini aja. Investasi merupakan penanaman dana. Nah, kalau kita sebut dengan nama penanaman dana, berarti kita memang melibatkan dana tadi, melibatkan uang. Uang yang memang kita setor, yang kita wujudkan dalam sebuah bentuk objek investasi, maka kita sebut dengan nama penanaman dana. Ya, yang dilakukan oleh suatu perusahaan, nah itu kalau dalam skop investasi usaha ya. Tapi sebenarnya itu tidak harus perusahaan, tapi juga bisa sebagai seorang individu. Nah, itu ya. Jadi tidak hanya perusahaan ya, individu juga bisa. Ke dalam suatu aset, karena tadi ada objek, maka objek itu harus menghasilkan sebuah nilai aset yang jelas. Ya, apa bentuk asetnya itu? Tangible atau intangible, berwujud atau tidak berwujud. Nah, oleh karena itulah maka nggak mungkin ada sebuah investasi tanpa ada nilai asetnya. Kita nggak bisa mengakui nilai asetnya, itu istilahnya investasinya nggak jelas gitu kan. Nah, oleh karena itu maka apa aset yang akan kita investasikan sesuai dengan objek investasinya, dengan tujuan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang. Nah, ini tujuannya satu, return. Ya, tapi sekali lagi karena di dalam investasi tadi ada periodisasi waktu, maka returnnya juga return yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, yang menjadi susah adalah di sini, karena dana yang kita lakukan, dana kita investasikan itu kita lakukan sekarang. Tetapi aktivitas tersebut hasilnya baru akan dirasakan di waktu yang akan datang di sini. Jadi kan kalau orangnya tidak mempunyai mekanisme pengelolaan yang benar, maka sampai di sini aja orang itu udah nggak yakin gitu, udah nggak berani. Ya, karena di sini unsur spekulatifnya itu yang paling utama, tapi bukan spekulasi berdasarkan dari kejo-kejan gitu ya. Berdasarkan probabilitas, tidak, tapi spekulasi yang memang berdasar pada sebuah analisis. Nah, di sini bedanya. Nah, oleh karena itulah maka investasi seringkali dipisah-pisah berdasarkan jenisnya. Oke, sekarang kalau kemarin kita sudah pisah investasi itu dalam bentuk investasi langsung dan tidak langsung. Sekarang kita coba pisah menurut jangka waktu dan menurut jenis asetnya. Yang pertama, kalau menurut jangka waktu, investasi itu dipisah menjadi 3 kelompok waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan panjang. Itu secara waktu, kalau kita sebut dengan pendek, berarti di bawah 1 tahun. Ya. Semua yang jangkanya pendek itu pasti di bawah 1 tahun, maksimal 12 bulan. Sedangkan kalau menengah, nah itu agak ambigu ya menengah itu, karena beberapa referensi, beberapa literasi itu beda. Ada yang mengatakan menengah itu antara 1 sampai 2 tahun, ada yang 1 sampai 3 tahun, ada yang 1 sampai 5 tahun. Nah, menengah itu katanya. Nah, ya oke lah, silahkan nanti dipilih yang jelas di bawah 5 tahun itu masuk kategori menengah.
Sedangkan kalau di atas 5 tahun berarti sudah masuk kategori jangka panjang. Nah, ini. Kemudian kalau menurut jenis aset aktifannya ada dua, yaitu yang real dan yang finansial. Ya. Real itu artinya apa yang kita jadikan objek itu langsung bisa terlihat oleh siapapun. Misalkan kita beli tanah, ya, membangun gedung, membeli mesin, membeli peralatan. Nah, di sini loh yang kadang jadi rancu ketika tadi saya katakan mana yang kadang kita anggap biaya, mana yang sebenarnya itu investasi. Kalau misalkan kita mengeluarkan uang untuk membeli mesin, misalkan begitu, maka di dalam akuntansi itu pasti menganggap sebagai biaya pembelian aktiva tetap. Kan biaya kalau begitu. Tidak disebut sebagai biaya investasi. Nah, sekarang di mana ini letak investasinya? Ya, coba dipikir. Peralatan juga sama. Bahkan bangun gedung pun ya sama. Ya, yaitu biaya untuk pembangunan gedung. Biaya tetap. Tanah juga sama, biaya untuk pembelian tanah. Nah, terus sekarang letak investasinya di mana? Nah, untuk mencari hal seperti itu, maka kita harus posisikan investasi dalam laporan keuangan itu berada di mana. Nah, begitu ya, berada di mana. Itu pertama. Yang kedua, kita kembali lagi ke pengertian dari investasi tadi. Kalau keduanya itu sudah memenuhi persyaratan untuk investasi, maka baik itu diakui sebagai biaya ataupun tidak, maka itu tetap disebut sebagai objek investasi. Hanya mungkin jangka waktunya saja yang berbeda. Nah, jadi begitu ya. Jadi kita ketika mengaku investasi itu harus melihat dari dua sisi, yaitu pengertian dari investasinya tadi itu sudah memenuhi dari aspek pengertiannya atau belum, dan yang kedua adalah penempatan dari posisi objek investasinya tadi. Ya, jika salah satu tadi sudah terpenuhi, berarti memang itu adalah aktivitas investasi. Nah, demikian juga yang finansial. Kalau ini seringkali malah tidak terlihat, intangible ini kan. Karena objek investasinya memang tidak berbentuk fisik. Beda dengan yang real tadi. Kita beli surat berharga, misalkan surat berharga di pasar modal. Kita beli saham. Kan nggak mungkin pulang terus membawa lembaran-lembaran saham kan ya. Walaupun kita tahu bahwa kita membelinya katakanlah ya paling sedikit 1 lot, misalnya 1 lot itu 100 lembar. Kan nggak mungkin kita pulang membawa 100 lembar saham kayak lembaran-lembaran kertas gitu. Kan enggak. Jadi kan tidak terlihat secara fisik. Tetapi walaupun tidak terlihat, di dalam laporan keuangan harus muncul transaksinya, yaitu pembelian surat berharga. Ya, coba nanti dipikir. Kalau kita itu membeli surat berharga, gimana nanti penempatan atas transaksi yang kita lakukan itu? Ya, di dalam laporan keuangan, ditempatkan di mana? Apa yang berubah? Gunakan hukum debit kredit ya untuk membuat jurnalnya. Nanti kalau sudah ketahuan jurnalnya, maka kita tahu posisi mana yang berubah atas pembelian investasi finansial. Dia juga sama. Nah, inilah jenis investasi. Nah, di luar itu ada nggak Pak? Banyak sebenarnya, banyak ya. Cuman yang paling lazim seringkali kita hanya pilih menurut jangka waktu dan jenis asetnya. Nah, sekarang ketika akan melakukan investasi, apa saja elemen-elemen yang harus kita paham? Seperti mana tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika kita melakukan investasi itu kan ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan. Yang tadi sudah saya sebut adalah objeknya di mana, risk and return-nya itu bagaimana, ya, terus kecukupan atas pendanaan yang kita miliki seperti apa, kemampuan kita dalam
mengelola objek investasi tadi kayak apa. Nah, beberapa tadi secara teoritis diklasifikasikan dalam beberapa aspek sebagaimana yang ada di gambar itu. Oke, kita mulai dari manapun sama gitu ya. Anggaplah dari atas gitu aja ya. Oke, sekarang kita bicara objek investasi. Kita mau investasi di bidang usaha apa? Nah, ini harus fokus loh ya. Nggak bisa yang namanya investasi itu kemudian berpindah-pindah atau berubah-ubah. Nggak boleh. Selama kita itu berpikir untuk melakukan dengan berubah-ubah, berarti potensi untuk gagal dalam mengelola objek sangat besar. Karena nggak fokus. Karena masih melirik kiri kanan, tidak fokus pada satu hal. Padahal yang namanya investasi itu lebih baik fokus pada satu aspek. Ya, perkara kemudian setelah kita paham terkait dengan objek itu terus berkembang, selain cerita, itu namanya pengembangan. Ya, bukan lagi investasi baru. Nah, jadi begitu ya. Jadi mau invest di bidang apa? Kalau sulit menentukan bidang, ya tadi aja dulu. Menurut jenisnya ada dua tadi aja. Mau di sektor real atau di sektor finansial. Ya, itu aja. Fokus ke situ dulu. Kalau sektor real, berarti kita harus mengelola secara nyata. Ada pengendalian secara fisik yang harus kita lakukan di investasi sektor real itu. Sedangkan kalau di sektor finansial enggak, ya hanya berpikir secara analitis saja. Ya, sehingga lebih banyak kita berpikir daripada melibatkan olah fisik kalau sektor finansial. Nah, hal tersebut tentunya mempengaruhi strategi yang harus kita gunakan dalam menghadapi objek investasinya. Ya, sektor real dengan sektor finansial jelas strategi bisnisnya beda. Nah, oleh karena itulah maka bidang usaha harus fokus, sehingga kalau sudah fokus, misalkan fokus ke sektor finansial, nah kita memakai strategi yang seperti apa? Katakanlah supaya mengurangi risiko kita pakai strategi portofolio. Nah, itu merupakan sebuah kebijakan dari investasinya. Ya. Jadi kita menetapkan sebuah strateginya adalah portofolio, maka kemudian kita membuat kebijakan bagaimana melaksanakan proses portofolionya. Oke, itu ya. Kalau kita mulai dari atas itu ya. Nah, oleh karena itulah, maka kita coba pahami aspek-aspek lain yang mempengaruhi nilai investasi tersebut. Yang pertama, undang-undang atau peraturan, misalkan kita investasi di sektor finansial, ambil investasi saham. Ya kita harus paham banget terkait dengan aturan dan undang-undang terkait dengan transaksi saham. Ya, jangan sampai diketawain orang gara-gara kita nggak paham. Gitu kan. Oke, terus yang kedua, lingkungan. Akan lebih baik ketika kita melakukan sebuah objek investasi itu didukung oleh lingkungan di sekitar kita. Didukung itu artinya apa? Artinya kita mempunyai pihak lain, orang lain, organisasi lain, perusahaan lain, ataupun apapun itu yang punya investasi, yang melakukan hal yang sama atas apa yang kita lakukan. Kalau kita misalkan mau invest ke sektor pasar uang atau pasar modal, ya carilah orang-orang yang juga melakukan investasi di situ, yang kemudian kalian jadikan lingkungan di mana kalian akan mengambil keputusan. Sehingga di situ nanti akan jelas kalau kita harus melakukan pertimbangan, kalau kita harus melakukan koordinasi, kita melakukan semacam kerjasama misalkan. Itu ada pihak lain yang mensupport. Kalau kita sendirian itu sama juga bohong, karena ya kita tidak punya dasar untuk digunakan untuk melakukan pertimbangan. Oke, itu kalau bicara lingkungan. Nah, kemudian kita harus tahu pasarnya ada di mana. Pasar, ya. Jadi objek investasi itu pasti ditransaksikan di pasar. Apakah pasarnya itu ada bank, menggunakan bank,
atau mungkin memang berada di perbankan itu sendiri, atau di tempat lain. Nah, misalkan di perusahaan sekuritas. Nah, tidak perlu lewat bank, langsung ke perusahaan sekuritasnya. Nah, ini pasar ya. Karena kalau salah masuk pasar nanti ya salah objek gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau pasarnya sudah diketahui, gitu, lingkungannya jelas dan yang lain juga sudah, berarti kita sudah bisa memilih nih, memilih apa yang menjadi objek investasi yang akan kita gunakan. Artinya, kemudian kita harus paham terkait dengan bagaimana mengelola objek investasi, teknik dan operasinya. Kalau pasar uang atau pasar modal, apa tok noan, ya kan dia fluktuasi sendiri, ngapain harus diurusin? Nah, jangan begitu. Ya bukan berarti ketika itu memang berfluktuasi akibat dengan perubahan kondisi sosial ekonomi, tidak kok berarti itu tidak kita urusin, tidak ya. Nah, bagaimana kita menghitung portofolio, bagaimana kita menghitung risk and return. Nah, kemudian bagaimana kita membuat keputusan-keputusan terkait dengan pengembangan, terkait dengan pengambilan keuntungan dari investasi itu, kalau kita tidak paham, ya kan? Nah, maka teknik dan operasinya harus kita pelajari. Nah, barulah yang terakhir adalah aspek keuangannya. Kita punya modal berapa, kita punya duit berapa yang akan kita investasi di situ. Karena ini yang menentukan. Semua tadi tersedia, tetapi kalau secara keuangan tidak tersedia, gagal. Karena investasi itu pasti menggunakan uang. Nah, inilah beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan kalau kita akan melakukan investasi. Nah, selain beberapa aspek tadi, ada beberapa hal lagi yang juga menjadi dasar pertimbangan lain. Ya, walaupun ini tidak masuk kategori aspek, tetapi penting untuk dipakai sebagai dasar pertimbangan. Yang pertama, bahwa kita ketika melakukan investasi itu sudah mengeluarkan dana dalam jumlah yang besar. Ya. Nggak ada investasi dalam jumlah yang kecil. Yang kalau kecil itu namanya bukan investasi, join gitu ya, urunan investasinya. Artinya apa? Ada sejumlah dana yang harus masuk di objek investasi itu dan dalam waktu yang ya lama ya. Ya walaupun pakai jangka pendek pun kan ya masih ada beberapa lama juga yang memastikan bahwa dana itu tidak bisa kita pakai karena sudah dimasukkan ke objek investasi. Apalagi kalau investasinya jangka panjang, maka dana di situ ya ditanam dalam jangka yang panjang. Nah, berarti tetap dibayang-bayangi oleh sebuah risiko bawaan, yaitu apa? Potensi ketidakpastian. Walaupun kasarannya ya segala sesuatunya itu sudah bisa dipastikan. Itu kan baru dipastikan di atas rencana, di atas kertas kan. Tapi dalam kenyataannya kan bisa saja itu berubah seiring dengan perubahan kondisi. Nah, sehingga kita tidak boleh menganggap itu pasti. Misalkan deposito. Deposito itu kan investasi juga sih. Di situ sudah jelas katakanlah 5%. Ya, nilai yang didepositokan jelas, katakanlah 500 juta misalkan begitu. Kalau kita hitung tiap bulan ya 5% misalkan begitu. Sudah kelihatan. Tapi kan belum tentu bahwa uang 5 juta itu pasti selalu ada di situ. Apa kalau 5 juta? 500 juta tapi selalu ada di situ. Bisa jadi nanti kita butuh, kita kurangi. Atau mungkin ada tambahan lagi, kita masukkan. Atau mungkin terjadi perubahan tingkat suku bunga. Nah, dan beberapa hal pembeda yang lain. Nah, di sini berarti kan tetap ada unsur ketidakpastian itu. Oleh karena itulah maka apapun yang akan kita hasilkan di masa yang akan datang itu pasti dimulai dengan apa yang akan kita putuskan sekarang. Jadi sebelum kita melangkah, kita bikin rencana, maka keberhasilan di masa yang akan datang tergantung dengan rencana yang kita buat saat ini. Nah, kalau kita membuat rencana itu sekarang benar, artinya sudah tersistematis, gitu,
sudah menggunakan dasar evaluasi yang pasti. Apakah itu selalu berhasil? Ya belum tentu juga. Tetapi kemungkinan berhasil lebih besar daripada tidaknya. Ya kenapa? Karena segala sesuatunya sudah bisa kita hitung, sudah kita rencana. Nah, inilah hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Nah, kemudian nanti di dalam investasi pasti ada yang namanya flow, ya, aliran. Kenapa? Walaupun investasinya itu jangkanya panjang, tetapi dalam periodisasi waktu yang pendek, tetap akan kita terima aliran kas yang berasal dari pendapatan investasinya. Karena belum tentu kalau pendapatan investasi itu langsung kita perolehnya nanti di akhir masa investasi. Ya nggak harus juga begitu. Akhir masa investasi itu kan periode kontrak investasinya. Tetapi bisa jadi hasil investasinya itu ya kita terima dalam periode berjalan. Sehingga nanti di situ ada aliran kas dalam investasi. Nah, aliran kas dalam investasi itu bedakan jadi 3. Nanti tolong ini diingat ya, karena nanti sering kita pakai istilah-istilah ini. Yang pertama namanya initial cash flow. Initial cash flow itu juga sering diakui dengan nama capital outlays. Nanti kita sering pakai ini aja karena banyak referensi yang menggunakan outlays begitu namanya. Ya, nanti pengertiannya kita bahas belakangan. Yang kedua namanya operational cash flow dan yang ketiga adalah terminal cash flow. Ini 3 jenis aliran kas yang ada di investasi. Jadi investasi apapun ya, kalau nanti kita tetap akan memasukkan hasilnya itu dalam laporan arus kas, maka pasti akan kita gunakan istilah-istilah ini. Outlays, operational cash flow, dan terminal cash flow. Oke, kita lihat satu persatu. Apa itu capital outlays? Yaitu aliran kas yang berhubungan dengan pengeluaran kas pertama kali untuk keperluan investasi. Jadi pertama kali kita mengeluarkan kas untuk investasi itu namanya capital outlays. Ya, misalkan kita mau beli saham tadi, semula belum punya. Oke, kita mau beli itu, berapa butuh dana? 10 juta. Ya oke, berarti ada uang 10 juta keluar, kas berkurang, ya, modalnya bertambah, yang mana dipakai untuk membeli instrumen investasi saham, misalkan begitu. Nah, disitulah yang kita sebut dengan nama outlays. Kemudian pengeluaran kas untuk membeli aset. Nah, katakanlah kemudian dipakai untuk membeli beberapa peralatan, membeli beberapa perabotan, membangun pabriknya. Nah, itu kan sebenarnya investasi, walaupun dalam pengertian awalnya itu kita akui sebagai biaya. Tetapi dalam pengertian jangka panjangnya kan itu nanti adalah sebuah investasi untuk membangun usaha. Nah, itu outlays ya, berarti ya. Itu dipakai untuk pengadaan pertama kali, karena itu kan sebelumnya belum ada. Ada juga yang dipakai untuk membiayai yang dicatat sebesar harga perolehan dari aktivanya. Misalkan tadi dipakai untuk beli mesin, dipakai untuk beli kendaraan. Nah, itu semua tujuannya untuk investasi. Maka pencatatan aliran kasnya itu sebesar dari harga perolehan. Harga perolehan itu adalah harga beli ditambah dengan semua biaya yang digunakan untuk memastikan barang yang dibeli itu bisa dipakai. Nah, itu yang disebut dengan nama outlays. Kemudian yang kedua adalah operasional cash flow, yaitu aliran kas yang terjadi selama umur investasi. Ya, jadi kalau tadi pertama kali di awal sebelum investasi itu berjalan ya, objek investasinya itu belum menghasilkan, itu berarti awal. Kalau awal namanya adalah outlays. Sedangkan kalau itu terjadi selama proses investasi itu berjalan, disebut dengan nama operasional cash flow. Ya, tuh pengertiannya begitu aja. Nah, operasional cash flow itu ada 2 arah, yaitu operasional yang masuk dan operasional yang keluar. Kalau yang masuk disebut dengan nama cash inflow, yang keluar disebut dengan nama cash outflow. Ya, karena ada 2 arah ya, jadi tolong itu dipahami. Dan cash in dan cash out itu ada di operasional, tidak ada di tempat lain. Ya.
Oke. Hasilnya, nah hasil itu artinya selisihnya nanti ya. Selisih. Jadi ada yang masuk katakanlah 10, kemudian keluar 5. Nah, berarti kan selisihnya ada 5. Nah, 5 selisih antara cash in dan cash out itu disebut dengan nama kas masuk bersih atau istilah lebih dikenalnya namanya proceed. Ya, nanti kita pakai istilah ini, proceed. Ya. Proceed adalah harus kas masuk bersih yang merupakan selisih antara outflow dan inflow. Oke, tolong kalimat-kalimat ini dipahami dulu, nanti istilahnya akan kita gunakan di belakang. Oke, nah seringkali kalau kita itu melihat proceed, ya kalau proceednya itu tidak perlu dihitung, ya itu biasanya melihatnya yang pertama itu adalah laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi, ya jadi laba bersih ditambah dengan total biaya depresiasinya, itu namanya adalah proceed. Ada juga yang hanya melihat dari sisi bunga, ya selisihnya ya di bunga itu misalkan. Ya, tergantung dari kejadiannya ada di mana gitu ya. Kalau kejadiannya di piutang ya profitnya adalah bunga. Tetapi kalau kejadiannya itu adalah di aspek jual beli misalkan atau aspek pendanaan ya ada di laba bersih tambah depresiasi. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus dasar profit itu seperti ini. Ini kalau kita pakai rumus secara teoritis ya. Nanti ada beberapa kebijakan, ada yang profitnya itu pakai teoritis, ada yang enggak ya. Ya tergantung situasi aja ya. Kalau kita pakai teoritis seperti ini kondisinya. Kalau dananya itu dari modal sendiri ya. Jadi yang kita transaksikan di dalam investasi itu adalah modal sendiri, modal saja sendiri. Tidak ada dari tempat lain gitu ya. Maka profitnya adalah laba bersih ditambah dengan depresiasi tadi. Ya. Itu kalau tidak melibatkan dana yang bersumber dari pihak ketiga. Tetapi kalau kita menggunakan dana yang bersumber dari pihak ketiga, maka profitnya ditambahi dengan bunga dikali 1 min pajak. Nah, pajaknya tinggal berapa persen? Nah, begitu. Ya. Itu kalau kita menentukan profit dengan rumus dasarnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah terminal cash flow. Apa nama terminal itu kan ketika aktivitas sudah selesai ya. Masuk terminal itu ketika aktivitasnya sudah berakhir. Berarti kalau kita bicara terminal cash flow adalah aliran masuk yang diterima ketika kontrak dari investasi atau umur investasi itu sudah berakhir. Ya. Oke. Nah, sehingga cara menghitungnya diperoleh dari nilai sisa. Nilai sisa atas aktiva yang diinvestasikan itu. Atau juga nilai sisa dari modal kerja yang digunakan untuk investasi. Jadi nilai residunya yang masuk terminal. Itu kalau di dalam penyusutannya menghitung nilai residu ya. Tetapi kalau penyusutannya tidak menghitung nilai residu berarti tidak ada terminal cash flow. Oke, bergantung dari rencananya kita memunculkan atau tidak. Oke, sekarang setelah beberapa istilah itu kita pahami, kita coba lihat metode penilaian investasinya ini satu persatu. Nah, ini materi utama kita hari ini. Itu kita akan membahas terkait dengan metode penilaian investasinya. Ada beberapa metodenya nanti ya. Yang pertama namanya metode accounting rate of return. Nanti kita bahas di belakang ya pengertiannya ya. Kemudian yang kedua namanya metode payback period. Ya. Kemudian ada namanya metode net present value atau NPV. Kemudian ada juga yang namanya metode profitability index. Ya. Kemudian ada juga yang namanya metode internal rate of return atau IRR. Yang lazim digunakan ini. Sebenarnya enggak hanya 55 ini Kak ya, yang lain juga masih ada. Cuman yang lazim digunakan adalah itu. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Kita bahas metode yang pertama.
yaitu ARR tadi, Accounting Rate of Return. Apa sih tujuannya metode ini? Metode ini tujuannya adalah mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Artinya begini, kalau kita invest senilai 10 juta, maka berapa sih sebenarnya keuntungan dari nilai invest 10 juta itu saja? Nah, jadi begitu. Ya. Walaupun investasi kita itu ada beberapa, misalkan ya, ada A 10 juta, B 20 juta, C 30 juta. Bukan kok itu kemudian digabung, tidak. Karena kita lihatnya secara parsial. Menggunakan ARR itu, ya memang itu kelemahan juga ya. Kelemahannya ARR juga, seperti yang ada di bawah itu. Memang hanya bisa melihat secara parsial per masing-masing objek investasinya. Maka ARR dihitung dengan rumus rata-rata laba setelah pajak, ya, laba bersih berarti ya, dibagi dengan rata-rata investasi kali 100%. Supaya dijadikan persen ya. Udah begitu aja. Loh, kok rata-rata? Iya, karena akan lebih baik jika data yang dipakai untuk analisisnya ini tidak hanya 1 tahun dan 1 periode, tapi beberapa. Ya kalau untuk belajar paling nggak 3 tahun. Kalau untuk kondisi real ya paling nggak 6 tahun, ya 2 kali lipatnya. Oleh karena itu laba bersih harus kita rata-rata. Katakanlah selama 3 tahun tadi berapa rata-ratanya? Dibagi dengan investasi selama 3 tahun tadi rata-ratanya berapa? Nah, gimana cara menganalisisnya? Gampang. Kita hanya bandingkan aja. Ya. Apa yang kita bandingkan? ARR dan biaya investasinya. Biaya investasi yang dimaksud adalah rata-rata biaya investasi yang ada di bawah ini tadi ya. Yang ini. Ya. Jika hasil ARR-nya ini lebih besar daripada biaya investasinya, maka investasi itu layak, berarti masih untung gitu ya, masih untung. Nah, jadi cuma seperti itu aja. Tapi kalau nanti ARR-nya itu lebih kecil, berarti kan investasinya itu tinggi, namun hasilnya rendah. Oleh karena itu ARR-nya rendah, sehingga tidak perlu untuk diteruskan. Berarti itu sudah gagal gitu ya. Loh Pak, tapi kan masih menghasilkan laba. Ingat, laba itu kan hanya pengakuan dari semua akumulasi pendapatan dan akumulasi biaya. Berarti akumulasi dari beberapa aspek yang lain di luar investasi itu saja. Ya kan? Jadi pendapatan investasi mungkin digabung dengan pendapatan hasil penjualan, ditambah lagi pendapatan lain-lain yang lain. Gabung menjadi satu. Sehingga kita tidak bisa memilah sebenarnya dari gabungan itu yang paling mensupport untuk laba itu dari pendapatan apa. Kita nggak bisa melihat itu. Oleh karena itu coba sekarang kita pecah dari aspek investasinya toh. Nah kalau dari investasinya toh sebenarnya berapa yang kita peroleh. Nah berapa yang kita peroleh itu melihatnya dari ARR tadi. Nah begitu. Sehingga kita tinggal bandingin aja berapa yang kita peroleh, berapa yang kita investkan. Ya kan logis toh, kalau yang kita investkan itu lebih tinggi daripada yang kita peroleh, ya berarti kan gagal. Uang yang kita gunakan lebih banyak dari yang kita hasilkan kok. Nah, berarti kan tidak layak. Sehingga walaupun laba, bisa jadi laba itu sebenarnya bukan dari hasil investasi kita, tetapi dari pendapatan yang lain. Nah ini yang harus kita lihat. Namun, ya namanya juga metode analisis ya, selalu pasti ada kelemahannya. Kalau kita bicara tentang ARR, maka kelemahannya ya secara teoritis ada 4 itu. Yang pertama, kita belum berpikir tentang nilai waktu uang di sini. Ya, belum. Jadi bisa jadi nanti karena jangkanya panjang. Tadi kan saya contohin aja 3 tahun kalau latihan. Tapi kalau real kan 6 tahun. 6 tahun itu nilai waktu uang udah ganti gitu ya. Udah geser loh. Tapi di sini belum kita masukkan. Sehingga kita belum mendeteksi itu, mengabaikan itu. Kurang memperhatikan aliran kas dari investasi. Nah iya,
Kenapa? Karena kita ngambilnya dari rata-rata. Jadi kita tidak melihat satu persatu dari aliran kas. Kemudian yang ketiga sebenarnya ini lebih cocok jangka pendek. Kenapa? Karena masih mengabaikan nilai waktu uang tadi. Semua metode yang masih mengabaikan nilai waktu uang hanya cocok dipakai untuk jangka yang pendek. Nah, kalau jangkanya panjang sudah nggak cocok karena nilai waktu uangnya nggak dimasukkan ke situ. Nah, oleh karena itu juga dia termasuk kurang memperhatikan jangka waktu investasinya. Kenapa? Ya, sebenarnya hanya cocok untuk yang pendek, tetapi untuk yang panjang pun ini bisa. Tapi sekali lagi ada kelemahan, yaitu nilai waktu uangnya. Sehingga jangka waktu investasinya tidak ada kepastian dalam menggunakan ARR. Jadi mau jangka pendek, jangka panjang pun bisa sebenarnya. Tetapi recommended-nya adalah untuk jangka pendek. Oke, sekarang metode yang kedua. Itu payback period. Saya tidak memberikan contoh ya untuk hal-hal yang saya anggap ini gampang lah. Wong tinggal membagi aja ya. Kemudian membandingkan dengan nilai ini. Jadi saya tidak memberikan contoh itu karena terlalu mudah. Tapi nanti kalau untuk teknis yang memang agak menuntut pemahaman lebih ya ada ilustrasinya. Oke, jadi karena tinggal ngitung dengan rumus maka tidak saya masukin contoh soalnya. Yang kedua adalah metode payback period. Oke, sekali lagi ketika kita bicara metode itu artinya kita bicara alat loh. Alat itu kan dibuat pasti ada fungsinya. Sehingga yang paling utama yang harus kalian pahami dalam sebuah metode adalah fungsi. Itu bisa dipakai untuk apa ini? Ya, ARR tadi untuk apa? Nah, sekarang payback period untuk apa? Nah, ini ya. Kita pahami dari situ dulu yang paling utama, yaitu untuk menutup kembali pengeluaran suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto. Nah, tadi proceed tadi ya. Jadi kas masuk bersih yang diperlukan. Artinya begini loh. Contoh begini, kalian invest ya usaha guys gitu aja gampang ya. Bikin apa misalkan kafe, yang tren kan begitu ya. Bikin kafe. Kafenya itu konsepnya apa? Nah, namanya orang usaha itu kan pasti harus jelas dulu konsepnya. Oh, konsepnya adalah untuk santai keluarga, misalkan begitu. Berarti di situ ada hiburannya dong. Iya, hiburannya dalam bentuk apa? Oh, live musik misalkan. Oke. Nah, untuk mendukung konsep tadi, apa saja yang perlu dipersiapkan? Ini dan segala macam yang lain kita mengaca pada sebuah kafe live musik yang lain. Oke, total ketemu berapa habisnya? Katakanlah habis 500 juta. Nah, oke. Kita berarti mau melakukan investasi sebesar 500 juta. Karena ini masih di awal ya. Kan kita belum tahu juga nanti untung atau enggak, ya toh, berhasil atau enggak, nah, dan lain sebagainya, belum tahu. Makanya apakah kita memutuskan oke atau tidaknya itu harus kita analisis dulu. Ya, kalau yang ARR tadi kita sudah bisa membuat rata-rata, berarti apa yang sudah dilakukan yang dijadikan sebagai dasar untuk membijaki apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tetapi kalau payback period ini benar-benar harus di awal. Karena apa? Karena tujuannya untuk menentukan berapa lama jumlah uang yang kita investasikan tadi akan balik modal. Tadi katakanlah 500 juta. 500 juta itu balik berapa lama? Nah, oleh karena itu kita butuh data untuk menghitung itu. Data yang pertama namanya adalah outlays. Ya, apa tadi outlays? Masih ingat ya? Yaitu aliran kas pertama kali yang akan kita gunakan untuk investasi itu 500 juta lagi misalnya. Oke, muncul. Yang kedua, proceed. Ya, proceed itu apa? Aliran kas masuk bersih. Nah,
dalam 1 tahun aja, karena nanti pengalinya cuma 1 tahun. Coba kan ini belum berjalan, gimana? Otomatis disinilah kita harus membuat asumsi. Ya, dengan potensi seperti itu yang kita sediakan, kemudian kita membidik pasar yang tadi adalah family, misalkan ya, karena ini kafe keluarga, seperti apa nanti respon dari family-family yang ada di wilayah kita mendirikan kafe itu untuk apresiatif terhadap bentuk kafe yang kita buat. Ya kan belum terjadi Pak, gimana kita bisa? Disinilah kita memperkirakan. Caranya bagaimana? Buatlah sebuah asumsi apa yang akan kalian lakukan itu sebagaimana yang sudah dilakukan oleh orang lain di tempat yang lain. Walaupun mungkin ya di situ daya beli masyarakatnya harus kita sesuaikan. Misalkan begini, kalau kita membuatnya itu di Ponorogo ya jangan membuat asumsi dari kafe yang ada di Jogja. Daya belinya beda, ya salah kalau itu. Jadi kita harus mencari kafe sejenis yang ada di tempat dengan potensi demografis yang sama dengan Ponorogo. Ya jangan kota besar, ya kota kecil. Soalnya kalau kafe sekarang kan menjamur atau di mana-mana. Nah coba cek di situ. Ya memang agak sulit ya karena kita harus mencari pembanding. Tetapi mengambil keputusan tanpa ada sebuah data konyol namanya. Ya, fungsi pembanding di sini adalah untuk mencoba membuat proyeksi, gitu ya, supaya apa yang kita lakukan ini benar-benar nanti punya peta. Enaknya jadi follower kan gitu, ya biar aja yang duluan itu jalan. Kemudian itu kita ambil data-datanya, kemudian kita pakai untuk evaluasi apa yang akan harusnya kita lakukan. Nah, enaknya begitu. Itulah proses nanti. Oke. Nah, kalau sudah ketahuanlah di situ berapa payback periodnya, berapa lama payback periodnya. Nah, sebenarnya ini mudah jika uang yang kita gunakan untuk outlet tadi adalah uang dari modal kita sendiri. Mudah. Kenapa kok mudah? Ya karena berapapun lama waktu itu, yang penting apa yang kita lakukan masih menguntungkan di tiap periodenya, tiap bulannya atau apa, nanti dasar hitungannya, itu masih layak untuk dijalankan. Ya. Tetapi yang paling harus diwaspadai, jika outlets-nya yang 500 juta tadi itu pinjem, Pak, hutang, Pak. Itu yang paling utama. Karena sebenarnya payback period itu lebih penting jika uang yang dipakai untuk outlets adalah uang hasil hutang. Kenapa kok begitu? Ingat, hutang itu ada jangka waktunya. Pasti itu, tidak mungkin hutang kok nggak jelas jangka waktunya, nggak ada. Kita pinjam 500 juta, berapa lama? Katakanlah 2 tahun. Oke, berarti 24 bulan ya? Ya, 24 bulan. Oke, berapa pengembalian tiap bulannya? Plus bunga, misalnya pokok plus bunga berapa? Katakanlah 15 juta misalkan begitu per bulan. Selama berapa lama? 24 bulan kan total. Nah sekarang kita hitung payback period. Dengan kondisi seperti itu, kembalinya itu berapa lama? Investasi 500 juta tadi. Harusnya ya. Jangka waktu payback periodnya lebih pendek dari jangka waktu pinjaman bank. Kalau tadi pinjaman banknya itu 2 tahun, 24 bulan, berarti yang bagus jika payback periodnya itu di bawah 24 bulan. Jadi 24 bulan itu sudah balik modal. Nah, sehingga yang kita anggap sebagai keuntungan itu adalah sisa waktu antara nilai payback period itu dengan jangka waktu jatuh tempo akhir dari pinjamannya itu. Jangka waktu jatuh tempo akhirnya bulan ke-24, ya. Payback periodnya katakanlah 15. Ya kan? Berarti kan ada 9 bulan. Nah, sehingga keuntungan kita itu sebenarnya baru kita nikmati ya 9 bulan itu tadi. Bukan kok dari depan, gitu ya.
Tapi kalau pakai modal sendiri ya dari depan, mau pakai berapa lama pun selama masih untung ya nggak apa-apa. Ya. Atau modal sendiri. Tetapi kan ya asiknya orang usaha itu katanya kan kalau modal sendiri tidak diudik-udik. Semuanya bersumber dari pihak lain yang kita putar-putar. Di mana apa yang kita putar itu hasilnya lebih banyak daripada yang harus kita kembalikan. Nah kan begitu. Nah, asiknya di situ. Karena memang itu adalah benar-benar keuntungan kita, nilai tambah. Jadi bukan hanya menambah apa yang sudah kita punya, tetapi menambah dari sesuatu yang belum kita punya. Nah, jadi di sini ya. Makanya untuk memahami sebuah cara berpikir investasi ya begitu. Kalau sudah ada kemudian diinvestasikan udah kembali kan gitu kan. Hanya nambahi apa yang sudah dia punya. Ya, tetapi yang lebih baik kita nggak punya apa-apa, ya segala sesuatunya tadi pinjem, artinya kemudian dari pinjem itu kita dapat keuntungan, di mana sebagian kita pakai untuk kembaliin, sebagian memang kita nikmati. Berarti apa yang kita miliki ya tetap aja tidak akan berisiko untuk berkurang. Nah kan begitu. Nah di sini loh yang harus kita gunakan sebagai dasar berpikir. Tapi sekali lagi payback period belum memikir tentang nilai waktu uang ya belum. Nah dan mengabaikan proses setelah payback tercapai iya rata-rata begitu. Kenapa? Ya sudah nyapong apa keuntungan saya kok berapapun yang diterima pada posisi itu mutlak itu keuntungan semua. Karena masa di luar payback period atau setelah masa payback periodnya tadi ya berarti kan sudah kita nikmati gitu kan. Nah, itu metode yang kedua. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi jangan-jangan ketiduran ya. Oke, belum ada yang ditanyakan, kita lanjut ke metode yang ketiga. Metode yang ketiga, metode yang keempat, dan yang kelima, ini sudah mulai memperhatikan nilai waktu uang. Karena metode ini memang tujuannya adalah memperbaiki ya dari metode yang sebelumnya. Tentunya metode ARR ya. Jadi di net present value ini sebenarnya adalah metode yang memperbaiki metode ARR tadi. Ya. Nah, rumus yang dipakai untuk net present value ya seperti itu ya. Ya, silakan dibaca. Kayaknya susah ya. Ya jangan dipikir susahnya dulu. Ya biar aja itu kan cuma rumus. Yang penting nanti gimana cara kita pakai itu aja ya. Oke, sebelum kita bicara pakai, sekarang kita coba perhatikan apa yang bisa kita ambil dari sebuah hasil NPV. Jadi gini caranya nanti. Suatu pengambilan keputusan usulan proyek yang akan diterima atau ditolak, itu nanti pembandingnya adalah hasil hitung NPV dengan angka 0. Ya, jadi pembandingnya adalah dengan angka 0. Nah, indikatornya gimana? Indikatornya adalah positif dan negatif, kan begitu. Jika lebih dari 0, berarti kan NPV positif. Ya kan? Jika NPV positif, berarti objek tersebut menguntungkan. Tapi kalau NPV-nya itu negatif, berarti objek itu rugi. Biasanya NPV itu dipakai untuk memilih objek. Katakanlah kalian punya kayak kemarin ya, disedetan kemarin ke standalone base kemarin itu kan ada beberapa yang kita analisis sendiri-sendiri. NPV itu sebenarnya memperkuat standalone base. Ya. Jadi katakanlah ada 5 gitu ya, 5 objek investasi. Datanya sudah kita siapin, kemudian kita coba analisis. Selain kita analisis pakai standalone kemarin untuk menentukan risiko, ya, kita lihat juga bagaimana keuntungan yang akan kita peroleh dari objek investasi itu. Karena kemarin di analisis risk and return lebih banyak mengarah kepada risknya yang harus kita analisis. Nah,
kita hitung aja pakai NPV ini. Nanti aja caranya ya. Kita nggak pakai rumus kok, kita pakai tabel aja biar gampang nanti. Ketika kita hitung pakai standalone kemarin, ternyata risk-nya itu sudah kita tentukan. Oh, risk yang paling kecil yang akan kita ambil. Misalnya, oke, katakanlah sudah mendapatkan urutan kemarin, kita urutkan. Dari 5 perusahaan itu siapa yang urutan pertama risk-nya paling rendah. Urutan kedua risk-nya rodok tinggi, ketiga, keempat, dan yang kelima yang risk-nya paling tinggi. Kita urutkan. Oke. Setelah itu kita coba hitung keuntungannya. Kalau kemarin kita berpikir bahwa risk and return itu kan berbanding lurus. High risk is always high return. Ya, kan begitu. Nah, sekarang kita coba lihat apakah benar risk itu nanti berbanding lurus dengan NPV. Nah, kita hitung NPV-nya ini. Maka kita cari dari 5 perusahaan tadi, siapakah NPV yang positif paling tinggi, positif paling banyak, maka itu urutan pertama, artinya perusahaan itu yang paling menguntungkan. Yang kedua, yang ketiga, yang ke bawah, yang paling tidak menguntungkan adalah yang kelima. Nah, itu sampai ke negatif atau sampai rugi atau sampai keuntungan terendah ya, tergantung datanya ya. Tapi yang jelas, yang kita pakai untuk kita jadikan prioritas adalah mulai dari hasil hitung NPV yang nilainya positif paling banyak. Ya aja dari situ loh. Yang positif paling banyak berarti urutan prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, aturannya seperti itu. Tolong dipahami. Nanti kita gunakan hasil hitungnya dengan aturan seperti itu. Nah, caranya begini aja. Nggak usah pakai rumus tadi. Carilah data profit. Nah, ini ya, cari data profit. Saya ingin kalian tetap ingat loh, apa itu profit, apa itu outlays. Ya, sekali lagi profit adalah aliran kas untuk aktivitas investasi yang paling awal. Ya, jadi nilai investasinya lah harus menuai. Katakanlah ada 6 tahun, ya ada 6 tahun, katakanlah begitu aja. Ini kalau saya hanya pakai satu objek ya, satu objek 6 tahun. Tapi bisa juga 1 tahun 6 objek, bisa sama polanya. Ya tinggal diubah ininya aja. Ini bukan tahun kalau begitu ya, objek investasi namanya. Kalau ini satu objek investasi tapi 6 tahun. Caranya sama sih. Ya. Oke, katakanlah tahun pertama profitnya sekian, 50 juta dan seterusnya. Ya, sampai tahun ke-6. Nah, karena sekarang kita menggunakan yang namanya nilai waktu uang, ya, kita menggunakan nilai waktu uang, maka tolong dicari kembali tabel nilai waktu uang yang pernah saya berikan ketika kita membahas materi ini, materi time value of money, tabel tingkat suku bunga, ya, karena biar cepat kita lebih baik pakai tabel itu. Kayak dulu ketika kita menghitung nilai waktu uang, ya, tabel tingkat suku bunga. Nah, tabel tingkat suku bunga itu nanti dipakai untuk apa? Nah, untuk mencari ini nanti DR, diskon rate. Ya. Anggaplah diskon rate-nya adalah 10%. Ya, diskon rate-nya adalah 10%. Maka kita mencari di tabel apa kalau begitu? Karena kan ada 4 kemarin tabelnya kan. Ada present value, ada future value, ada present value annuity, dan future value annuity. Ayo, yang mana yang dipakai? Ya, ditebak aja, walaupun tidak menyampaikan tapi ditebak aja. Ya lihat ini dong. Yang kita cari apa? Nah, kembali ke sini. Yang kita cari adalah net present value. Nah, berarti yang dipakai hanya satu tabel dari 4 kemarin. Hanya tabel present value saja, guys. Aman. Jadi nggak harus menebak-nebak ini dihitung pakai yang tabel mana. Enggak. Hanya pakai tabel present value. Cuman tabel present value itu dipakai untuk memasukkan data. Nah, karena kita pakai tabel ya. Maka caranya begini. Ini kan tahun pertama. Oke. Diskon rate-nya 10%. Oke, lihat di tabel present value. Diskon rate 10% pada tahun pertama berapa? Harusnya sekian.
Ambil aja 3 digit di belakang koma. Ya, kita bentukkan juga 3 digit ya. Nah, masukin semua. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun ke-6. Masukin di sini semua. Oke? Kalau sudah dimasukkan di sini, baru sekarang kita hitung PV-nya. Kan PV tinggal dikalikan aja. Iya kan? 50 juta kali 0,909. 50 juta kali 0,826. Dibulatin ya. Nah, ini makanya butir-butir dibulatin ini. Biar mudah ngitungnya gitu aja dibulatin. Boleh. Tapi yang boleh dibulatin hanya 3 digit di belakangin aja. Hanya 3 digit ini tok ya. Di 00 kan kok silakan. Ya, kalau terpaksa ya sampai ke sini nggak apa-apa, guys. Nah, ini ke digit keempat. Tapi kalau yang lain nggak boleh. Ya, oke. Nah, 50 kali 0,909, 50 kali 0,826 dan seterusnya, ketemulah masing-masing PV. Oke, kalau sudah ketemu masing-masing PV, kita jumlah sekarang. Total PV dari prosit, kita jumlah. Ketemu 160, 980. Nah, sekarang kita bandingkan dengan investasinya atau outlay-nya. Memang di sini tadi tidak ada cerita ya, tidak ada cerita, tetapi anggaplah tadi ada penjelasan bahwa investasi awal atau outlay-nya ada 120 juta. Ini kan hanya prosit. Ya, ini outlay ya. 120 juta. Nah, masukin sekarang. Nah, begitu. NPV itu adalah hasil dari pengurangan antara PV dari prosit dikurangi dengan outlays. Jika PV dari prosit dikurangi outlays hasilnya positif, maka berarti PV perusahaan tersebut bisa dianggap menguntungkan. Maka yang tadi saya sebut pembandingnya 0 itu kan ini, NPV ini. Ya, jika NPV-nya itu positif seperti ini, maka dia layak untuk dilanjut investasinya. Nah, makanya yang dicari adalah bukan sekedar positif, tetapi positif tertinggi. Nah, kalau misalkan kita menghitung parsial pada masing-masing perusahaan, misalkan, ya oke, perusahaan A katakanlah 6 tahun seperti ini 40 juta 900. Perusahaan B 6 tahun katakanlah mungkin 50 juta. Perusahaan C 6 tahun katakanlah 30 juta. Ya, maka yang kita ambil yang nilai PV tertingginya itu adalah di skala yang pertama. Ya, prioritas pertama untuk investasi ya di perusahaan yang PV-nya paling besar. Ya, cuman pembandingnya harus sama. Kalau yang lain itu 6 tahun, ya perusahaan lain ya 6 tahun. Yang lain 3 tahun, ya 3 tahun. Tidak boleh 6 tahun dibandingin 3 tahun, tidak boleh. Ya, harus sama. Nah, kemudian diskon rate-nya juga harus sama. Ya, untuk semua perusahaan yang dibandingin. Kalau yang ini 10%, yang lain juga 10%. Nggak boleh beda-beda. Jadi caranya adalah seperti itu. Nah, sekarang untuk apa NPV? Ya, dari situlah kita baru bisa melihat tingkat keuntungannya dalam waktu 6 tahun. Berarti dari profit sebesar ini, ya, yang disebut laba tadi ya, laba sebesar ini tadi, sebenarnya rata-rata keuntungannya selama 6 tahun itu adalah 40,9 juta. Berarti kan masih untung. Ya, jadi begitu. Ya Pak, kalau profit kan pasti untung terus, ya belum tentu, tergantung dari diskon rate-nya. Makanya inilah sebenarnya yang paling menentukan apakah itu untung atau tidak sebenarnya. Nah, ya dicoba aja. Nah, seperti itu. Oke, NPV selesai. Ada yang mau bertanya terkait dengan NPV? Masih satu lagi. Dua deh, masih dua, karena ini yang ketiga. Masih dua. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke PI atau Profitability Index. Sebenarnya PI itu gampang. Kenapa kok gampang? Ya karena PI itu bukan suatu analisis wajib, tidak. PI itu hanya dipakai untuk memastikan bahwa alat ukur NPV itu sudah layak. Ya. Karena metode hasil keputusan yang diambil dari PI itu sama dengan NPV.
Ya, sama. Cuman pembandingnya adalah kalau NPV tadi kita bandingkan dengan 0, kalau PI kita bandingkan dengan 1. Ya, bandingkan 1. Karena apa? Karena yang dipakai untuk menghitung PI itu hanya dari total PV dari deposit. Ya, total PV dari deposit ya. Ini total PV dari deposit itu 160 980 ini kita bandingkan dengan outlay-nya. Mana outlay-nya? Nah, ini 120. Jadi kita bagi. Ya. 160 dibagi dengan 120. Cuman begitu aja. Jika memang dia nilainya lebih dari 1, ya, maka itu bagus. Kurang dari 1 berarti tidak bagus. Cuman begitu aja. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Kalau kita sudah percaya sama NPV, ya tidak perlu kita menghitung lagi pakai PI. Tidak usah. Hanya NPV aja sudah cukup. Yang terakhir di pembahasan kita siang hari ini adalah metode internal rate of return. Ini agak panjang ya. Oke, kita lihat pelan-pelan aja dulu. Apa sih metode ini? Metode internal rate of return itu akan dipakai jika kita tidak mengetahui berapa tingkat diskon rate atau tingkat suku bunga yang berlaku untuk aktivitas investasi itu. Ya, kita tidak tahu tingkat suku bunganya berapa. Ya. Nah, tujuannya itu. Jadi kalau ketahui tingkat suku bunganya, ya hitung aja pakai NPV. Tetapi kalau tingkat suku bunga tidak diketahui, baru kita hitung pakai IRR, internal rate of return. Nah, caranya bagaimana? Ya, oke lah, ini nanti dibaca sendiri aja ya. Oke, yang jelas caranya adalah melakukan trial and error dengan menggunakan persamaan NPV. Oke, kita langsung aja ke teknis. Anggaplah sama ya, soalnya sama dengan tadi, cuman sekarang kita mencari tingkat suku bunganya. Kita tidak tahu tingkat suku bunganya itu berapa. Anggaplah ada 6 tahun. Ini tahun ke-6-nya belum masuk ya. Tak tulis ya. Bentar. Tahun ke-6-nya belum ada. Nah, gitu. Anggaplah sama 6 tahun ya. Dengan nilai profit seperti ini, tahun pertama sampai tahun ke-6. Oke lah begitu ya. Dengan outlay 120 juta. Oke, yang diketahui cuma 2 itu. Ya. Profitnya selama 6 tahun diketahui, ya, kemudian outlay-nya diketahui, cuma itu tok. Awalnya begitu. Nah terus, berarti investasi kita dengan kondisi seperti ini itu dapat diskon rate berapa? Bunganya berapa? Gitu ya. Nah, kenapa kita nyari bunga? Ya kita pakai untuk kita bandingkan dengan investasi di tempat lain. Ya, kalau nanti ada penawaran investasi lain, ya kita cari lagi profitnya, kita tanya. Karena kita butuh data profit tadi. Anggaplah 6 tahun sama seperti ini. Oke, terus kita tanya, kalau profit seperti itu kita investasinya dengan angka berapa? Nah, jadi kalau diceritakan dari awal gini loh. Misalkan ada orang nawarin ya, Pak, Mas, kalau kamu mau investasi ke saya, investasinya 120 juta aja. Ya, masa dari investasi ini nanti 6 tahun. 6 tahun ya. Nah, nanti di tahun pertama kamu tak kasih 50 juta. Di tahun kedua tak kasih 50 juta dan seterusnya. Ya. Kamu mau nggak? Nah, jadi begitu. Nah, kan kita tidak dikasih tahu itu bunganya berapa persen. Enggak, cuma dikasih tahu bahwa tahun pertama nanti kita dapat 50 juta. Tahun kedua dapat 50 juta, tahun ketiga 40 juta, dan seterusnya ini yang jadi profit ini. Nah, kamu mau nggak? Nah, artinya apa? Kita kan hanya punya satu data, hanya dari omongan orang itu. Dan kita tidak tahu berarti kita investasi situ itu bunganya berapa persen. Iya kan? Katakanlah mau tak bandingin aja dengan tak deposito kan misalnya. Saya tahu deposito katakanlah ketemu bunganya 5% misalkan begitu.
Nah, saya pilih mana? Tak pilih di deposito bunga 5% atau tak pilih investasi dengan pendapatan investasi seperti itu tiap tahunnya, tapi tidak diketahui bunganya. Nah, oleh karena itu kita mencari sekarang bunganya berapa, supaya nilai bunga itu sekarang gampang kita bandingkan dengan bunga deposito yang 5% tadi. Nah, jadi begitu caranya ya. Oleh karena itu, maka mekanisme yang kita lakukan adalah trial and error. Trial and error di mana? Di sini loh. Menghitung DR-nya ini. Kita kan tidak tahu. Berarti kita harus menebak. Nah, untuk menebak itu harus kita buat ring. Kan nggak mungkin nebak sekali bener kan nggak mungkin toh. Kita buat ring. Ya, ringnya terserah monggo. Mau berapa persen sampai berapa persen dulu gitu. Misalkan begini, misalkan saya buat 10 sampai 20% dulu boleh Pak? Boleh. Mau langsung 20 sampai 30? Boleh, silakan gitu ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya begini. Ini hitungnya kan sama toh dengan NPV tadi. Sama wes. Anggap udah ngerti ya. Syaratnya adalah ketika kalian menetapkan bunga yang rendah, katakanlah 20% kalau sama 30% kan ini ya. Ketika kalian menetapkan bunga yang rendah ini, NPV harus positif, berapapun itu angkanya, harus positif. Yang kalian cari itu. Sedangkan ketika kalian menetapkan di tingkat bunga yang tingginya, rank yang tertingginya, tingkat NPV-nya harus negatif. Syarat mutlak dan tidak boleh ditawar ini. Nah, misalkan gini, ini tak taruh 10% Pak, ini tak taruh 20% Pak, misalkan begitu ya. Oke, ketika ditaruh 10% ini positif. Ketika ini ditaruh 20% ini juga positif. Berarti belum boleh. Kenapa kok belum boleh? Kurang tinggi. Ya toh? Karena ini masih positif semua. Sebab syarat utamanya adalah di tingkat suku bunga yang tingginya harus PV-nya negatif. Nah, itu harus. Tapi di buka yang rendah, PV-nya harus positif. Nah, nanti ringnya mencari di situ. Nah, saran saya buat range kisaran 10% saja. Supaya tidak terlalu mepet atau tidak terlalu susah nanti mencari. Misalkan dimulai dari 10 sampai 20. Kok masih positif semua, berarti geser 20 sampai 30. Oh, masih positif semua, berarti geser 30 sampai 40. Atau kalau nggak gitu, 10 sampai 20 positif semua, tapi 20 sampai 30 kok negatif semua, misalkan begitu ya. Nah, berarti digeser lagi ke bawah. Jadi kalau negatif berarti ketinggian harus diturunin lagi tingkat suku bunganya. Kalau positif berarti ya geser lagi ke atas. Yang pasti yang satu harus positif, yang tinggi harus negatif. Udah, itu syarat utamanya. Ya. Kalau ini sudah ketemu, misalkan ini ketemu, oke, yang PV 20% 8 juta sekian, PV 30% minus 13 juta sekian, oke. Kalau ini sudah ketemu, sekarang bikin interpolasi, tahap yang keduanya. Tahap kedua, perhitungan IRR. Oke, interpolasi atau analisis selisih, caranya begini, masukin tingkat bunganya. Tadi kan ketemu yang tinggi 30, yang rendah 20, selisihnya 10. Oke. Kemudian masukin PV profitnya. Ini tadi ya, PV profit. Nah, yang 20% tadi 128, yang 30% 106. Masukin. Ya. Oke. 106, ini 128, kemudian cari selisihnya. 22 juta 390. Oke. Selisih lah ya, bukan kok ini dikurangi ini tidak selalu begitu, tapi yang penting selisih. Selisih itu ya monggo lah yang mana yang di atas, mana yang di bawah, yang penting urut dengan yang ini. Yang penting ini selisih dan ini tidak ada negatif, tidak ada positif. Oke. Kemudian outage-nya kan sama, 120 juta. Hasil hitung NPV-nya ini negatif tadi yang 30%, ini positif 8 tadi. Ini bukan dari hasil hitung ini, tapi ini digeser ke sini. Ya, ini digeser ke sini aja. Oke. Nah, setelah itu baru kita buat interpolasi rumus. Artinya apa? Kita mencoba menemukan bahwa di antara 20% sampai 30% itu sebenarnya bunganya berapa yang pas. Nah, caranya begini. IRR sama dengan kita hitung dulu yang dari tingkat bunga 20%. IRR sama dengan 20% ditambah dengan
ini 8710 berarti apa ini? NPV dari 20% tadi dibagi dengan 22390, apa itu? Selisih dari PV proceed dari keduanya dikali 10%. 10% itu apa? Selisihnya. Nah, makanya saya minta buat aja range 10% supaya pengalinya mudah seperti ini nanti. Ya. Yes, kalikan itu. Jadi ini 8710 dibagi 22390 kali 10%, anggaplah ketemu 3,89%. Ya, 3,89. Berarti antara 20 sampai 30% tadi tingkat suku bunga yang pas itu ada di 23,89%. Nah, belum percaya. Kalau belum percaya, berarti dihitung lagi yang dari sisi 30%. Harusnya sama. Ya, caranya seperti ini. Ya, polanya sama. Angka hasil hitung dari IRR tertinggi dan IRR terendah itu harus sama. Nggak boleh tidak sama. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Nah, kalau sudah sama seperti ini, berarti benar nilai IRR dari investasi tersebut sebenarnya ada di angka 23,89%. Nah, begitu cara menghitungnya kalau kita pakai tabel perhitungan IRR dengan dua metode. Yang pertama kita hitung dulu dengan menggunakan tabel ini untuk menemukan berapa nilai NPV masing-masing. Yang penting yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Ya. Kemudian setelah itu dibuat interpolasi, sehingga dari interpolasinya itu ketemu yang namanya tingkat suku bunganya. Dan tingkat suku bunganya itu yang detail memang harus sampai ke koma. 2 digit di belakang koma. Nah, sebenarnya ada juga metode yang lain yang bisa dipakai untuk menghitung IRR. Ya, ini metodenya ya. Kita pakai rumus ini. Rumus ini hanya sekali ngitung, jadi tidak dua step dengan interpolasi seperti yang pertama tadi, tidak. Jadi ini sekali ngitung aja, sehingga rumusnya langsung dimasukin angka. IRR sama dengan RK. RK itu tingkat bunga yang kecil ditambah dengan NPV RK, yaitu NPV pada tingkat suku bunga yang kecil, dibagi dengan TPV RK, ya, dikurangi dengan TVV RB. Jadi kalau RK itu yang kecil, RB yang besar, dikurangi dengan selisih tingkat suku bunganya tadi. Ya. P total ya, total present value maksudnya. Oke, coba kita masukkan angkanya. Nah, harusnya hitungnya sama hasil hitungnya. Kita masukkan yang 20% dulu. Oke. 20%, tadi kan ini rumusnya kan, RK-nya 20%. NPV RK, jadi NPV pada posisi tingkat bunga yang kecil tadi kan 8.710. Dibagi dengan, ya ini tadi total present value, dikurangi dengan ini, ya kan? Ya, dikalikan dengan selisih tingkat suku bunga ringnya. Oke, sama. Ya, ini juga begitu, sama. Ada dua metode yang bisa kita pakai untuk menghitung NPV. Kalau mau pakai interpolasi ya pakai dua step seperti ini tadi, ya. Hitung dulu tabel ini, kemudian dibuat interpolasinya seperti itu, ya. Kalau tanpa interpolasi ya langsung kita pakai rumus itu. Kalau mau cepat ya langsung pakai rumus itu aja. Udah ketemu langsung. Cuman agak sulit ketika memasukkan ini kalau kita tidak membuat tabel ininya dulu. Jadi saran saya sebenarnya lebih baik pakai tabel dan kemudian membuat interpolasi ini aja. Ya, saran saya ini karena sama-sama kita menggunakan tabel perhitungan present value untuk mencari mana ring yang present value-nya positif dan mana ring yang present value-nya negatif. Oke, itu terkait dengan ilustrasi untuk menghitung present value dan IRR. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, nggak ada yang ditanyakan?
Ya, oke. Saya hanya mengikuti dari audiens saja. Jika ada yang ditanyakan, silakan di-unmute speakernya, kemudian bertanya di aspek apa yang belum dipahami. Kalau belum ada yang ditanyakan, ya sudah, materi kita sampai di situ aja dulu. Oke, baik. Mungkin kalian lebih suka kalau ngecek kembali apa yang saya sampaikan ini nanti di laman YouTube. Ya, monggo silakan. Mau disetel berulang kali juga nggak apa-apa. Nggak perlu like dan subscribe, nggak perlu karena memang ini tidak dipublish untuk umum. Ini hanya untuk kepentingan belajar. Yang penting adalah setiap tahap yang saya sampaikan tadi bisa difahami. Kalau belum, monggo silahkan diulang-ulang kembali, karena enaknya kita belajar online ya, apa yang saya sampaikan bisa diulang-ulang kembali. Kalau di kelas ya cuma sekali dengarnya. Ya, oke. Kalau memang belum ada yang ditanyakan, untuk menghemat semuanya, materi kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang adalah pertemuan yang ke-12. Nanti mohon vote-nya untuk menyampaikan ke saya apakah kita mengakhiri materi semester ini hanya sampai pertemuan ke-12 atau kita lanjut sampai ke batas maksimal perkuliahan, yaitu pertemuan ke-14. Nanti saya minta vote-nya, paling tidak minggu depan sudah ada keputusan untuk kita gunakan sebagai acuan perkuliahannya. Mungkin begitu yang bisa kita bahas siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan kita insya Allah bertemu kembali di pertemuan ke-12 minggu yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.